Waktu itu jurusannya chemical engineering juga, selama 1 tahun. Jadi di Hong Kong itu kayaknya cuma di Hong Kong dan UK ya yang ada master, hanya cuma 1 tahun gitu ya. Oh, oke, 1 tahun ya? Nah, jadi setelah selesai dari Hong Kong, saya sempat apply kerja dan juga apply S3. Terus kebetulan dapat offer letter S3 di Denmark. Ya. Jadi waktu itu program PhD-nya itu project funded. Jadi kayak saya nggak perlu cari scholarship luar lagi. Oh, nice. Itu udah Ya. diterima sama profesornya, udah dapat beasiswa gitu lah ya. Jadi saya cuma langsung datang, langsung belajar, langsung kerja riset aja gitu. Riset gitu. Berapa lama Mas PhD di Denmark ya? Di Denmark itu cukup cepet sih, kayaknya sama Hmm, UK kalau saya nggak salah ya. Maksimum 3 tahun. Eh, maksimum 3. Alasannya karena ini project funded kan. Jadi Ya. saya bikin proposal, udah bikin budget timeline. Hmm. Jadi 3 tahun mau nggak mau harus lulus gitu. Oke. Ngaret, sepengetahuan saya boleh ngaret, tapi nggak bakal digaji lagi atau nggak bakal scholarship. Jadi ya banyak tuntutannya, benar 3 tahun harus kelar gitu. Ya, sesuai dengan project yang dipropos di awal berarti ya Mas ya? Iya betul. Ya. Jadi Oke. S3-nya kemarin itu di bidang elektrokimia, yaitu teknologi hydrogen fuel cell. Oke. Tahun. Terus setelah lulus saya sempat pulang ke Indo juga. Terus, nah ini uniknya sih, saya waktu itu begitu lulus saya pulang ke Indo, kemudian saya cari kerja bener dari Indonesia waktu itu, dan kebetulan dapet pekerjaan di UK di sini. Oh Nyarinya iya. nggak cuman di UK sih sebenarnya, di seluruh dunia gitu. Iya. Kan setelah mendapatkan PhD, skill set saya jadi cukup terspesialisasi ya. Jadi nyarinya harus ke seluruh dunia lah intinya. Iya, betul. Lowongan yang cocok. Kebetulan pekerjaan scientist di UK ini, tempat saya bekerja namanya National Physical Laboratory, sangat pas dengan saya di PhD. Jadi saya diterima kerja. Itu udah 2 tahun kira-kira saya kerja di sini. Wah, ini menarik nih teman-teman nih, perjalanan karir dan pendidikan dari Mas Hans ini. Bermula dari Teknik Kimia ITB di Bandung ya Mas ya? Iya. Kemudian lanjut Master di Hong Kong selama 1 tahun, dan PhD yang concern juga di bidang energi, khususnya di bidang hidrogen fuel ya Mas ya? Nah, kenapa sih Mas Hans ini tertarik sama spesifik gitu loh, hidrogen? Sementara kan saat ini belum banyak orang yang aware gitu Mas tentang energi hidrogen gitu. Boleh cerita nggak Mas awalnya? Karena kan saat mengambil master ini langsung topiknya spesifik gitu ya, dari elektrokimia dan langsung temanya hidrogen gitu. Boleh cerita nggak? Jadi sebenarnya dari zaman S1 dan bahkan waktu S2 ya. Jadi waktu S2 karena cuma 1 tahun, risetnya cenderung sebentar gitu. Nah, Ya. jadi waktu S1 dan S2 sebenarnya saya nggak sempat belajar tentang, nggak sempat riset lah ya, nggak sempat riset tentang energi hidrogen. Awalnya saya mengetahui akan teknologi ini sebenarnya waktu lagi S1 di ITB, saya sempat ikut lomba. Mungkin lombanya masih ada sekarang, namanya Indonesian Chem E-Car. Ya. Di Surabaya bukan ya? Ya yang di Ya, Surabaya, ITS ya? yang di ITS. Iya, iya, iya. Kayaknya mungkin tiap tahun tetap masih ada ya. Ya sempat. Sebagai ini sih dia, sebagai yang rutin ya. Sampai 2015 nih, waktu saya masih kuliah masih ada sih, Mas. Oh iya ya. Iya. Dulu kayaknya di ITB yang ikut lomba itu pertama angkatan saya kayaknya ya. Soalnya saya Oh, iya, iya, iya. googling terus ketemu lomba. Nah, lomba itu tuh intinya ngegerakin mobil-mobilan kecil dengan apapun gitu. Ya. Nah, jadi saya sempat nyari-nyari teknologi baterai apa nih yang seru. Lagi melihat-lihat baterai, saya sempat ngeliat ada teknologi namanya fuel cell. Keren banget ya. Jadi fuel cell ini adalah menggunakan hidrogen dan oksigen. Oksigennya dari udara. Kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Nah, listriknya kan bisa gerakin motor listrik ya, biar mobilnya maju. Nah, by produknya, karena nggak ada karbon ya, kan hidrogen tuh H2, oksigen tuh O2. Maka kalau di-combine cuma ada H2O. Jadi side produknya cuma air yang ya dibuang aja gitu. Kan nggak apa-apa. Jadi saya cukup amazed waktu itu waktu S1. Kebetulan waktu itu nggak dapet riset S1 di ITB tentang itu.
saya nyari riset S2, kebetulan profesornya juga yang riset tentang fuel cell nggak balas-balas saya, jadi saya banting setir ke teknologi lain. Ternyata setelah selesai S2 saya masih penasaran sama fuel cell ini. Jadi kayak ya udahlah, ambil PhD aja. Karena saya masih penasaran banget, saya masih pengen belajar teknologi ini yang kayaknya kok asing ya di Indonesia karena nggak ada yang belajar ini. Ternyata sebenarnya di Eropa, di UK, di Amerika, di Jepang, teknologi udah sangat maju banget. Kan di kantor saya sekarang kita punya mobil dengan teknologi fuel cell yang bisa saya booking buat bisnis trip gitu. Oke, ya. Jadi udah established ya Mas ya sebenarnya teknologi ini ya, yang karena kan memang saat ini yang lagi booming justru lebih ke mobil listrik gitu ya Mas ya, pakai baterai, kemudian energi yang konservatif ya seperti bensin atau dengan gas kayak gitu. Nah Mas, kan baru-baru ini gitu ya ada berita bahwa Tesla gitu kan mau invest ke Indonesia, kemudian juga ada Hyundai, dan juga ada isu bahwa Indonesia akan menjadi salah satu holding dari mobil listrik khususnya untuk baterai kayak gitu. Nah, boleh cerita nggak nih Mas, kira-kira menurut Mas Hans gini ya, perbandingan antara mobil listrik dengan mobil yang menggunakan bahan bakar hidrogen sebagai resource-nya kayak gitu. Dan kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari setiap teknologi tersebut? Ya, oke. Ya. Jadi sebelum masuk ke sana, kayaknya perlu dijelasin sedikit Boleh. background energi hidrogen itu sendiri. Oh iya, boleh ya. Sebenarnya term energi hidrogen saya ngerasa kurang karena hidrogen sendiri itu bukan sumber daya alam yang natural. Jadi bukan sumber energi. Kalau kita bicara sumber energi itu misalnya matahari, angin, itu bisa kita ambil, it's naturally abundant, bisa kita ambil, atau misalnya minyak bumi yang bisa langsung kita ambil. Hidrogen itu it's not naturally occurring. Jadi nggak ada hidrogen di alam bebas yang bisa kamu langsung ambil. Hidrogen harus didapatkan dari tempat lain. Jadi hidrogen itu sebenarnya bukan sumber energi, tapi lebih kayak energi carrier, yaitu metode kita nyimpan energi. Istilahnya kayak bensin lah ya. Bensin kan misalnya diambil dari penghilangan, terus kita kirim-kirim ke banyak tempat, di point of use misalnya mobil, dipakai buat ngegerakin mobil. Itu. Jadi hidrogen itu cuma semacam energi carrier. Nah, ketika kita ngomongin hidrogen, tentu ada dua pertanyaan. Pertama ya, bagaimana kita bisa dapat hidrogen dan gimana cara kita pakai hidrogennya. Untuk pakai hidrogennya dulu deh ya. Nah, hidrogen ini bisa dipakai tentu dibakar untuk mendapatkan panas gitu. Tapi ada yang lebih menarik, yaitu dengan fuel cell yang tadi saya ceritain, kita bisa dapat energi listrik dengan byproduct-nya hanya air. Air ya. Inilah yang bikin hidrogen mempunyai value yang tinggi karena kita langsung mendapatkan energi listrik. Nah, kemudian kalau kita udah tahu cara pakainya, produksinya dari mana sih hidrogen ini? Nah, hidrogen ini pada umumnya diproduksi dengan metode steam reforming, atau kalau mau gampangnya kita ambil gas alam, kemudian direaksikan dan kita dapat hidrogen. Kebanyakan hidrogen di dunia ini diproduksi dengan cara ini. Tetapi kalau kita memakai hidrogen dengan metode produksi yang ini, sebenarnya kan kita cuma mindahin emisi. Jadi ketika kita lihat di fuel cell, nggak mengeluarkan CO2 nih di ujung. Tapi sebenarnya kalau kita pakai gas alam, kita ngeluarin CO2 juga di awal. Jadi kita cuma mindahin aja sih sebenarnya emisinya dari di sana jadi ke sini gitu. Nah, itu yang kita nggak mau sebenarnya. Maka sebenarnya kita mau menghasilkan hidrogen dengan energi terbarukan. Caranya adalah dengan metode namanya elektrolisis air. Simple, itu adalah air yang dialirin listrik. Kemudian dia akan terpecah H2O menjadi H2 dan O2. Sumber listriknya inilah yang menjadi menarik dari sumber daya terbarukan tentunya. Jadi kalau kita pakai energi angin atau energi matahari misalnya, nah itu
bisa dipakai untuk listriknya, dipakai untuk menghasilkan hidrogen. Hidrogennya kemudian dikirim ke point of use dan dikonversi dengan fuel cell menjadi energi listrik. Kira-kira gitu supply chain singkatnya hidrogen nih, kalau kita mengikuti energi terbarukan. Nah, itu sedikit background tentang energi Mas ya, energi hidrogen gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan menariknya ya, listrik sama mobil hidrogen. Jadi, betul. Karena lagi ada apa ya, isu yang menarik gitu loh Mas. Karena yang tadi bilang bahwa kan saat ini Indonesia akan menjadi salah satu negara yang membuka jalur investasi khususnya dari negara asing gitu. Dan pada bulan Desember 2020 kemarin Hyundai sudah resmi untuk membangun pabrik baterai dan mobil listrik kayak gitu. Dan rencananya saya lihat berita sekitar 3 hari yang lalu bahwa Tesla juga sudah mengirimkan proposal untuk investasi pabrik gitu loh Mas, dan akan membangun pabriknya berencana di Batang seperti itu di Jawa Tengah. Nah ini menarik gitu loh. Apakah kemungkinan setelah mobil listrik akan adanya mobil hidrogen kan akan jadi sesuatu yang resource baru gitu loh. Nah boleh cerita nih Mas Hans. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak pandangan bahwa mobil listrik dan mobil hidrogen misalnya saling berkompetisi gitu. Sebenarnya enggak. Pandangan banyak orang dan banyak negara seperti misalnya UK udah memasukkan hidrogen ke dalam roadmap energi terbarukannya pemerintah UK. Jadi sifatnya saling melengkapi atau saling mengkompetisi. Bukan karena kalau udah mobil listrik nggak usah pakai mobil hidrogen, dan kalau udah mobil hidrogen nggak perlu pakai mobil listrik. Nah, setiap teknologi kan ada plus minusnya. Jadi mobil listrik dulu ya. Mobil listrik menurut saya sangat bagus sih. Dan di divisi saya juga di National Physical Laboratory, divisi baterainya lagi bertumbuh banget gitu. Karena memang demand teknologi baterai lagi besar banget gitu. Nah, mobil listrik nih keuntungannya apa sih? Jarak tempuhnya kan sebenarnya relatif sedikit ya. Tapi untuk kebanyakan orang yang cuma commute dari rumah ke kantor, ini sudah cukup banget gitu. Dan nge-charge-nya juga sebenarnya kan tinggal di rumah gitu ya. Banyak yang nggak perlu bikin charger yang baru. Ada juga dengan sistem perlistrikan di rumah, udah bisa ngecas mobil. Jadi untuk orang-orang awam dan kebanyakan orang, mobil listrik udah sangat tepat guna banget. Jadi buat apa lagi pakai mobil hidrogen gitu kan istilahnya. Nah sebenarnya ada downside-nya adalah yang pertama, waktu charge-nya relatif lama ya. Kalau kan tergantung, kalau nggak semua rumah bakal punya supercharger-nya Tesla yang bisa nge-charge 5 menit istilahnya. Dan nggak butuh juga gitu. Saya sempat baca berita gitu bahwa perjalanan dari Jakarta Bandung itu memerlukan waktu charge selama 2 jam. Jadi itu konversinya. Kemarin juga ada uji coba Jakarta Bali kayak gitu, dan itu cuma hanya dilakukan charging di beberapa charging spot gitu di daerah Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur gitu. Dan ya seperti yang tadi Mas Hans ceritakan bahwa memang untuk commute itu tuh sangat efektif gitu ya Mas Hans ya. Karena kan di Indonesia juga orang-orangnya apalagi yang sibuk gitu kan menghabiskan waktunya di daerah-daerah kota saja gitu. Nah, kalau menurut Mas Hans kayak gitu, itu apa yang menjadi dasar selanjutnya gitu Mas Hans untuk mobil listrik kayak gitu? Nah, jadi yang saya bilang tadi, waktu charge-nya sebenarnya kalau misalnya tadi yang tadi Fajar bilang ya, mungkin pemerintah udah siapin supercharger di beberapa tempat. Jadi bedanya supercharger sama charger biasa tuh apa ya Mas ya? Supercharger cuman dia nge-charge-nya sangat-sangat cepat aja. Ya fast charging gitu. Arusnya super tinggi. Jadi yang tadinya nge-charge harus semalaman, mungkin 5 atau 10 menit gitu. Udah bisa. Tapi tentu investasi teknologi ini nggak semua rumah lah. Betul.
misalnya. Nah, dan juga untuk perjalanan jarak jauh ini yang sebenarnya cukup sulit. Nah, di mana sih mobil hidrogen atau kendaraan hidrogen mempunyai peran adalah di jarak tempuh jarak jauh ini. Jadi saat ini mobil hidrogen itu jarak tempuhnya kira-kira 500 sampai 600 km. Jauh lebih besar dari mobil listrik gitu ya. Dan juga salah satu kelebihannya adalah karena hidrogen kan tinggal diisi itu gas ya. Jadi pengisiannya itu cuma paling lama 5 menit. Oh, Kalau iya, iya, kita iya. lagi nyetir misalnya dari Jakarta ke Semarang, terus di Semarang kita isi 5 menit, terus jalan lagi gitu. Oke. Pentingnya ini di mana? Ketika kita membicarakan kendaraan seperti bus atau truk yang mesti jalan dari A ke B jauh banget gitu ya. Kan pertama truk berat ya, Iya, betul. harus menghasilkan daya lebih banyak. Kalau mau menghasilkan daya lebih banyak di baterainya harus ditambah. Tapi kalau baterainya ditambah, makin lama makin berat. Terus kemudian nggak bisa lagi baterai yang ditambah untuk menambah jarak tempuh gitu. Jadi itu kekurangan baterai sekarang. Nah dengan hidrogen, kalau mau jarak tempuhnya lebih jauh, ya tangkinya digedein aja gitu. Gampang. Dan itu secara berat, karena cuma gas, jauh lebih ringan. Dan kedua, charging-nya atau pengisian bahan bakarnya kan cepat banget tuh pakai hidrogen. Nah, disinilah ternyata mobil hidrogen mempunyai peran. Jadi kalau kita pisah marketnya, mobil listrik mempunyai peran untuk masyarakat pada umumnya. Sementara untuk heavy goods vehicle, truk, bus yang owner nggak mau kan ninggalin truknya ngecas 12 jam. Betul, ya. Kan rugi dong. Nah, owner kan mau ada time cost-nya juga kan di situ, Iya, bener konsekuensinya. banget. Iya. Kita mau ini harus jalan terus dong, kalau nggak efisien. Nah, disitulah hidrogen berperan gitu. Jadi masing-masing punya marketnya sendiri-sendiri. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan gitu ya, kalau misalnya mobil listrik ini dan mobil hidrogen merupakan salah satu energi terbarukan yang cukup kompetitif ya Mas ya, di mana mobil listrik bisa digunakan untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dan juga fast, charging-nya juga nggak terlalu lama gitu ya Mas ya, dan bisa dijangkau di daerah rumah-rumah. Nah, sementara kalau untuk mobil hidrogen, itu yang memerlukan jarak tempuh yang jauh dan kapasitas yang lebih besar seperti truk ataupun juga mobil-mobil yang mengangkut banyak barang gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa dengan menggunakan baterai, otomatis juga dengan mobil yang lebih besar, maka kapasitas baterainya lebih besar. Tapi ketika baterainya ditambah, akan jadi lebih berat gitu ya, Mas ya. Betul. Jadi mobil hidrogen ini menjadi salah satu alternatif gitu loh. Jadi ke depan kita banyak option gitu loh ya, tidak hanya mobil listrik saja, tetapi mobil hidrogen yang bisa jadi komplement dari mobil konvensional gitu yang sudah ada gitu. Terus kalau untuk segi ini Mas, tadi kan Mas Hans cerita mengenai waktu pengisian. Sementara berapa cost gitu loh Mas untuk mengisi hidrogen selama 5 menit itu, dan dibandingkan dengan konvensional energi misalnya sekarang bensin gitu loh. Nah, Apakah ada kalkulasinya gitu, boleh diceritakan? jadi saat ini Iya, hidrogen kalau nggak salah adalah dihitungnya per kilogram, dan itu oke. kalau nggak salah sekarang masih cukup, saya lupa angka pastinya, tapi masih cukup mahal tentunya, nggak bisa kompetisi dengan bensin. Oh iya. Inilah alasan utama kenapa nggak cuma hidrogen sebenarnya. Mungkin mobil listrik juga selama ini kok nggak berkembang terlalu pesat ya. Kecuali Tesla. Alasannya adalah ya karena nggak bisa berkompetisi dengan mobil-mobil pada umumnya. Mobil petrol, mobil bensin, mobil diesel. Nah, di negara barat seperti di UK itu sudah memiliki komitmen mencapai net zero di 2050. Dan pada tahun 2030, pemerintah UK akan menyetop penjualan mobil dengan bahan bakar petrol, bensin, dan diesel. Maka dengan adanya policy ini, semua manufacturer mobil terpaksa harus mencari pengganti. Jadi menurut saya harus ada komitmen dari pemerintahnya untuk bilang kita nggak boleh pakai mobil bahan bakar
fosil lagi karena ini merusak lingkungan dan we're on the track to really like losing our earth gitu. Betul. Nah, setelah membuat policy itu barulah teknologi seperti mobil listrik dan mobil hidrogen bisa mulai berkompetisi. Dan memang sekarang hidrogen masih cukup mahal. Tapi itu semua karena balik lagi ke scale. Karena belum banyak. Masif gitu ya Mas ya? Ketika Production mass-nya ya? produksinya nanti Betul. udah mulai banyak dan sudah mulai masif, tentu cost-nya akan turun. Dan ada satu prediksi bahwa mungkin pada tahun 2040 ketika aktivitasnya udah sangat naik gitu ya, hidrogen dari energi terbarukan bisa berkompetisi dengan hidrogen dari gas alam tadi. Jadi semuanya tergantung scale gitu dan policy. Oke. Nah, ini menarik juga sih Mas. Saya kemarin sempat membaca gitu kebijakan dari Joe Biden setelah terpilih, dan beliau juga sangat fokus dengan green energy, dan juga karena setelah terpilih, dokumen yang pertama kali ditandatangani oleh beliau adalah dokumen perjanjian di Paris, which is tentang environment. Dan saya sangat optimis ke depannya bahwa ya, seperti yang Mas Hans bilang, bahwa setiap negara pasti memiliki concern untuk mengurangi emisi dan juga melindungi bumi dari polusi seperti itu, Mas. Dan kedepannya ini adalah salah satu energi yang dapat digunakan di Indonesia, Mas ya, dan jadi salah satu alternatif baru gitu loh. Mengingat bahwa ya seperti yang kita tahu bahwa semakin kesini juga bumi banyak banget perubahan iklim yang terjadi gitu ya, Mas ya. Betul. Dan itu sangat dipengaruhi oleh faktor emisi, dan salah satunya dari gas pembuangan dari kendaraan. Nah, itu sangat menarik sih Mas mengenai teknologi antara mobil listrik dan mobil hidrogen. Nah, boleh cerita nggak nih Mas bagaimana aplikasi teknologi hidrogen yang sudah ada saat ini di UK kayak gitu dari pengalaman Mas Hans kayaknya. Oke, Ya. jadi kita udah bicara banyak tentang hidrogen dan mungkin banyak orang mikir hidrogen cuma buat seru-seruan aja lah ya. Yeah. Tetap kita mesti pakai fossil fuel. Sebenarnya nggak juga. Ada banyak perusahaan konsultan udah bikin market study tentang hidrogen dan sudah diprediksi ketika tahun 2050 global industry value untuk hidrogen, green hydrogen atau hidrogen terbarukan itu sebesar 2,5 triliun US dollar. Sebagai pembanding aja ya, angka ini kan gede banget ya. Tahun ini, di tahun 2020, industri smartphone value-nya 700 billion US dollar. Jadi kira-kira bisa dibayangin 2050 nanti value-nya bakal 3 kali lipat lebih tinggi daripada industri smartphone yang kita pikir udah sangat gede. Besar ya. Gitu. Jadi ketika kita bermain di teknologi hidrogen, ini nggak cuman seru-seruan. No, there's a really market value. Yang kedua, dan ketika kita bikin perusahaan tentu mau nyari profit kan. Dan tentunya dengan market yang sebesar ini, kesempatan mencari profitnya sangat-sangat besar. Makanya kalau kita lihat refinery misalnya, BP, Shell, perusahaan-perusahaan barat udah mulai melihat teknologi-teknologi untuk menggantikan ketergantungan dengan fossil fuel, dan hidrogen, green hydrogen itu adalah salah satu topik yang mereka sering cari juga gitu. Nah, tadi kan saya udah cerita tentang mobil. Tapi sebenarnya hidrogen ini bisa dipakai nggak cuman untuk transportasi. Bisa. Tadi yang pertama transportasi, yang kedua tentunya heating. Dan juga bisa juga sebagai bahan baku industri. Jadi misalnya industri amonia atau pupuk atau industri besi baja itu biasanya butuh hidrogen. Saat ini hidrogennya diambil dari gas alam tentunya. Nah, berhubung policy UK dan saya yakin banyak negara-negara barat akan ikutan untuk mencapai net zero, maka banyak industri ini yang di barat semua harus mencari pengganti. Makanya tiba-tiba mereka semua mulai investasi ke elektrolisis air dari energi terbarukan untuk menggantikan sumber hidrogen mereka dan ujung-ujungnya menurunkan emisi gas rumah kacanya. Itulah yang bikin
market hidrogen sangat-sangat besar juga. Nggak cuman konsumsi pribadi, tapi konsumsi industri juga dibutuhkan gitu. Nah, coba kita bicara sedikit tentang aplikasi transportasi. Yeah. Kan tadi saya udah bilang tuh, udah diblokir tahun 2030, nggak boleh jualan mobil bensin dan mobil diesel di UK. Jadi mau nggak mau semuanya harus nyari alternatif. Nah, jadi nggak cuman industri mobil UK, tapi seluruh dunia, Toyota, General Motors yang bikin Ford, BMW, Jaguar Land Rover, semuanya lagi sibuk untuk menginvestasikan ke teknologi mobil hidrogen dan mobil listrik tentunya. Jadi mereka menginvestasikan riset dan produksi untuk membuat dua teknologi ini, karena mereka mau nggak mau harus mengganti produk mereka yang saat ini dependent ke produk bensin gitu. Selain mobil pribadi, juga tadi saya udah sebut truk, ada perusahaan yang startup istilahnya. Nama perusahaannya Nikola, bisa di Google. Jadi kalau Nikola Tesla, kalau Teslanya mobil listrik, Nikola ini dia spesial truk hidrogen gitu. Oh, yeah. Saat ini mereka masih tahap bangun pabrik gitu ya. Jadi mungkin produksinya mungkin 10 tahun. Di UK itu? 5 tahun lagi. Yang ini di Amerika. Oh, di Amerika. I see. Yeah. Jadi gitu. Jadi terutama trucking sih. Jadi karena bisnis case-nya untuk hidrogen lebih ke heavy goods vehicle, truk, perkapalan, dan juga yang lebih menarik drone misalnya. Nggak tahu kalau Fajar pernah main drone atau enggak. Kalau drone itu kan setahu saya maksimumnya 30 menit. Betul. Nah, batasannya adalah beratnya dong. Kalau terbang lebih lama, baterainya harus lebih berat, terus diangkat nggak bisa lagi. Nah, makanya drone dengan hidrogen menjadi salah satu alternatif. Setahu saya udah banyak yang memakai hidrogen, terbangnya bisa sampai 2 jam gitu. Jadi 4 kali lipat dari baterai gitu ya. Nah, ini tentu aplikasi drone bisa macam-macam dan sangat guna kalau bisa terbang lebih lama gitu. Iya, karena baterainya juga space-nya lebih sedikit gitu ya. Tapi daya angkatnya lebih tinggi karena kapasitasnya nggak terlalu berat gitu ya. Oh iya. Jadi dia mempengaruhi dari jumlah kapasitas dari kilogramnya gitu Mas ya. Betul. Jadi yang sensitif terhadap berat-berat lah. Berat-berat ya. Karena ini menarik sih Mas. Jadi yang saya tahu juga bahwa Indonesia kan saat ini ada SWF seperti dana investasi, dan fokusnya selama 5 atau 10 tahun ke depan itu lebih ke infrastruktur. Jadi pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, kemudian pembangunan hal yang berkaitan dengan pariwisata juga kayak gitu, dan mostly itu kan juga memerlukan alat atau transportasi yang berat gitu ya, apalagi kita membawa beton gitu seperti untuk instalasi di jalan tol. Dan ya menurut saya mobil hidrogen ini salah satu alternatif yang bisa diterapkan di Indonesia juga gitu ya. Jadi mobil listrik untuk orang-orang lokal seperti pegawai atau pekerja yang di community area lokal, sementara mobil hidrogen gitu bisa dipakai untuk membantu pembangunan gitu ya, pembangunan gedung, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lain gitu. Nah, kalau menurut Mas Hans kayak gitu, kan ini udah ada potensi dari data-data juga yang tadi disajikan juga cukup menjanjikan lah gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira menurut Mas Hans, apakah teknologi ini bisa diaplikasikan di Indonesia gitu? Kalau untuk di Indonesia sebenarnya menurut saya bisa aja. Namun ada sedikit kadang-kadang di Indonesia kita mikir, wah teknologi ini ada teknologi baru nih, terus kita mau kenapa nggak langsung diaplikasikan aja di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya harus ada alasan kenapa kita mau memakai hidrogen gitu di Indonesia misalnya. Negara-negara barat kebetulan seperti UK, potensi energi anginnya sangat besar, dan setahu saya pasti kalah lah sumber energi lainnya. Nah, jadi karena mereka punya potensi angin yang sangat tinggi,
dan juga mereka mau mengurangi ketergantungan, dan juga ada komitmen dari pemerintah untuk kita mau stop menggunakan energi fosil. Inilah kenapa hidrogen sangat pas. Nah, kalau kita berkaca ke Indonesia, Indonesia sendiri punya salah satu potensi yang bagus untuk mendecarbonize energy sektornya kan biofuel ya, terutama minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawitnya sekarang oleh Presiden Jokowi dan ITB udah dibuat menjadi bahan bakar gitu. Dan menurut saya ya approach ini sangat tepat sih. Jadi jangan hanya ada teknologi kemudian kita asal pakai, tapi kita harus lihat lagi cocok nggak sih dengan potensi dan strategi sustainability-nya juga ya, negaranya kita sendiri begitu. Namun having said that, tentu ada posisi untuk hidrogen. Contoh yang bisa saya pikirkan adalah sebagai backup heating misalnya, backup power maksud saya, backup power. Jadi kan yang saya baca kemarin rasio elektrifikasi Indonesia sudah sangat tinggi kalau nggak salah. Udah mau mencapai 99,9%. Jadi cukup membanggakan sih bisa tercapai. Tapi tentu kita mikir juga kadang-kadang kan listriknya bisa naik turun ya. Nah, di saat listriknya naik turun ini, terutama di daerah yang cukup sulit terjangkau infrastruktur, bisa banget diinvestasikan semacam sistem produksi hidrogen mandiri. Misalnya di sana ada sungai atau angin atau sistem matahari, dipasang solar panel atau wind turbine, kemudian listriknya dipakai untuk menghasilkan hidrogen. Ini nanti misalnya kalau listriknya turun, bisa dipakai untuk nyalain listrik dengan fuel cell, atau juga mungkin bisa dibakar untuk memasak misalnya, untuk sumber panas gitu. Jadi itu salah satu strategi di mana hidrogen bisa dipakai. Kemudian yang saya pikirkan poin kedua adalah misalnya kalau Indonesia kan sebenarnya masih berfokus ke mencapai mendistribusikan listrik ke seluruh Indonesia gitu kan ya. Berbeda dengan misalnya UK dan Amerika yang udah punya akses listrik banyak dan mereka bisa gitu mikir oke, sekarang kita harus mendecarbonize. Sementara di Indonesia itu yang penting rakyat kita harus mendapatkan listrik gitu. Nggak peduli sumbernya bersih atau sumbernya kotor, yang penting mereka harus punya listrik dulu gitu. Nah, jadi disitulah ada sedikit istilahnya intensitas hidrogen bakal berbeda gitu. Walaupun bisa tetap hidrogen dipakai. Misalnya nanti setelah 10 tahun, 20 tahun lagi, ketika Indonesia sudah listriknya sudah bagus, kemudian pemerintah udah bisa memikirkan, oke, sekarang infrastruktur kita udah bagus, saatnya kita fokus untuk mendecarbonize energi listrik kita. Nah, hidrogen bisa bermain dan menurut saya bahkan bisa ikut menikmati keuntungannya. Jadi sekarang kan hidrogen masih cukup mahal. Let's say 10-20 tahun lagi negara barat akan gencar mengembangkan hidrogen dan harganya turun. Ketika nanti mungkin 10 tahun down the road Indonesia kita mau memakai hidrogen, saat itu cost-nya udah turun dan udah bisa bersaing dengan misalnya energi fosil gitu ya. Nah saat itulah cocok banget gitu. Jadi menurut saya bisa-bisa aja hidrogen dipakai di Indonesia, tergantung strateginya pemerintah ya, kira-kira mau bagaimana gitu. Tentu semuanya balik lagi ke policy, karena tanpa ada policy yang bilang kita mau mendecarbonize energy sector 20%, 50%, tanpa ada komitmen itu ya semua pasti, bahkan di negara barat juga semuanya bakal pakai energi fosil terus-terusan gitu. Oke, wah cukup ini ya Mas ya, perjalanan yang panjang dan perlu kesinambungan dari beberapa stakeholder berarti ya, untuk mewujudkan, karena ya memang ini sangat harus berkaitan ya dengan satu sektor dan sektor yang lain gitu ya, dan harus komit dari seluruh stakeholder. Oke,
Cukup menarik sih Mas Hans, sharing hari ini gitu. Jadi, nah kita ingin membuka sharing session buat teman-teman yang ingin bertanya gitu ya. Jadi bisa langsung ditanyakan saja di kolom chat di Instagram ataupun di YouTube gitu. Apabila ada yang ingin dipertanyakan. Udah ada belum ya pertanyaannya? Bentar ya Mas ya. Ada beberapa juga sih. Ini udah ada masuk juga. Kira-kira. Oke, ini pertanyaan pertama nih Mas ya. Ini nggak dijelaskan dari siapa gitu. Tantangan nih Mas. Tantangan terbesar. Oh, tapi udah jelasin sih tadi ya. Tantangannya tuh boleh mungkin ya bisa dijelaskan lagi sih. Apakah yang akan menjadi tantangan terbesar untuk mengaplikasikan teknologi ini gitu loh. Selain yang tadi kan faktor cost ya. Jika dibandingkan dengan fossil fuel gitu, kayak masih lebih mahal gitu. Selain itu apakah ada lagi nggak Mas kayak dari tadi kan saya tertarik mengenai misalnya instalasi di setiap desa gitu ya menggunakan itu, dan itu bagaimana Mas prosesnya untuk misalnya taruh ada orang awam gitu, oh saya mau dong investasi untuk pembangunan sumber daya energi hidrogen kayak gitu, dan itu seperti apa tuh Mas proses dan kira-kira memerlukan cost-nya seberapa besar dan berapa banyak energi yang dihasilkan. Nah, tentu kalau kita bicara misalnya saya mau membangun infrastruktur hidrogen, di sana ada banyak stakeholder yang harus di-involve ya. Ya. Jadi nggak cuman satu company gitu. Jadi ada company hidrogen kan yang bikin sih misalnya si elektrolisis airnya, tapi juga harus menginvolve si misalnya wind turbine manufacturer atau solar panel manufacturer, terus sistemnya harus digabungkan gitu. Jadi harus nyari vendor-vendornya semua untuk digabungkan dan mereka semua harus duduk bareng. Itu mungkin salah satunya ya. Kemudian keduanya sebenarnya yang paling menghambat untuk distribusi hidrogen, misalnya kalau mau jadi kalau kita mau pakai truk, yang tadi saya belum sempat bilang adalah refueling station-nya atau SPBU-nya lah kira-kira. Kan kalau mau ngisi hidrogen ya sama kayak mau ngisi bensin, kita harus bikin SPBU-nya kan di mana-mana. Jadi saat ini tentu, dan ini semua negara. Kalau kamu mau punya mobil atau truknya, kan harus punya stasiun pengisiannya. Dan jadi ada semacam dilema yang kalau saya punya truk banyak tapi nggak ada stasiunnya, nggak ada gunanya. Dan sementara kalau saya punya stasiunnya banyak tapi nggak ada truk, pemakainya gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Jadi, kedua investor ini biasanya saling kayak ya dua-duanya harus tumbuh bareng gitu loh. Sekarang ada supply dan demand yang sama gitu ya. Iya, berkaca ke dunia barat itu karena policy dan keharusan, maka dua-duanya tumbuh dengan pace yang mirip lah kira-kira. Nah itu salah satu tantangan terbesar, terutama kalau mulai dari nol ya. Pemerintah harus mikir truknya dulu atau SPBU-nya dulu istilahnya. Sementara dua-duanya harus diinvestasikan bersama-sama. Jadi mungkin capital investasinya di awal-awal cukup besar dan penempatan stasiun pengisian bahan bakar yang strategis juga harus dipikirkan kan gitu. Itu kalau dari sisi transportasi dan kendala paling besar teknologi hidrogen saat ini kira-kira begitu. Oke, no Mas, saya punya pertanyaan sih mengenai kan Indonesia menjadi salah satu sektor yang menghasilkan nikel ya, nikel terbesar di dunia gitu ya. Selain itu juga ada Filipina di salah satu pulau di Filipina gitu. Tapi melihat potensi nikel yang sudah ada gitu, kira-kira menurut ini di luar hidrogen ya Mas ya, tentang energi secara global gitu. Kira-kira pattern untuk apakah Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan industri holding terbesar gitu, khususnya untuk mobil listrik, kira-kira bagaimana dengan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil terbesar nikel gitu? Karena juga
seperti yang kita tahu perusahaan seperti Antam, Inco, itu kan Vale Indonesia itu juga sangat fokus sekarang untuk menangani nikel dan proses pembuatan mobil listrik gitu. Dan ya seperti yang kita tahu juga banyak, seperti Apple juga bahkan sekarang mau bikin mobil loh Mas. Mobil listrik maksudnya. Iya, dia kerja sama dengan Hyundai gitu. Dan ya kita tahu harga saham Tesla juga naik tinggi banget kan. Meroket sekali. Iya, selama 2020 kemarin gitu. Jadi Ngomong-ngomong, ini OOT dikit kalau ngomong-ngomong saham, sekarang kan lagi hot banget ya saham. Bisa dicek saham-saham perusahaan hidrogen di Amerika. Contohnya namanya Plug Power, Plug Power, oke. ITM Power, Ballard Power Systems. Kalau dilihat tahun 2020 mereka sama kayak Tesla, semuanya meroket. Oh, Kalau iya. mau invest, saya bukan financial advisor, tapi bisa Iya. semua prospek energi terbarukan semua lagi naik. Nah, itu mengenai ini sih Mas, mengenai potensi investasi gitu ya. Jadi saya pernah baca juga ada 3 sektor sebenarnya, dan salah satu sektornya juga memang green energy gitu. Selain teknologi seperti startup yang membutuhkan teknologi ya tentunya ya. Kemudian juga healthy lifestyle, dan yang terakhir green energy gitu loh. Jadi ya memang itu juga ini menurut aku masih tahap awal ya Mas ya, justru ya. Jadi misalnya ini booming tapi masih baru gitu. Nanti ke depan bakal lebih, ketika banyak yang sudah memakai, itu juga lebih cepat, potensinya bakal lebih tinggi gitu ya ke depan ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya dari sisi misalnya investasi ya. Iya. There's no other way but up gitu. Karena yang tadi saya bilang, contoh UK aja deh, dan banyak misalnya kayak seingat saya Prancis juga, mereka udah mulai mensubstitute semua sumber-sumber fossil fuel karena pilihan lain selain perusahaan energi terbarukan untuk berkembang. Karena mau nggak mau gitu. Inilah misalnya contoh ITM Power yang tadi saya sebut, perusahaan elektrolisis air di UK. Baru saya ngeresmiin Gigafactory, jadi pabrik terbesar di dunia untuk membangun mesin elektrolisis air gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan lain juga mulai ikut-ikutan karena marketnya mulai tumbuh banget gitu loh. Jadi nggak cuman hype, tapi memang marketnya sedang bertumbuh dan mungkin belum kelihatan saat ini, tapi saya rasa 5-10 tahun ke depan bakal sangat-sangat kelihatan profitnya seperti apa. Gitu sih. Nah, ini Mas ada pertanyaan gitu. Misalkan di daerah Indonesia gitu, nggak semuanya memiliki akses atau sungai gitu ya. Apakah bisa menggunakan air laut sebagai salah satu sumber energi air yang dapat dipakai sebagai elektrolisis air gitu, Mas? Dan kalau bagaimana teknologinya gitu? Apakah harus benar-benar distilled water, atau apakah ada seperti kontaminan lain yang bisa, atau impurities kayak gitu bisa dipakai juga atau enggak? Karena kan Indonesia memang mostly didominasi oleh perairan ya, dan ini juga mungkin apabila bisa digunakan energi dari air laut gitu, itu bisa sangat potensial gitu. Ini pertanyaannya sangat tepat banget sih sebenarnya. Iya. Jadi saya main ke technical sedikit ya. Boleh. Elektrolisis air sebenarnya yang mungkin tebakannya Fajar benar. Airnya harus benar-benar murni untuk saat ini. Karena kalau ada garam sedikit aja, itu langsung merusak performance-nya elektrolisis air. Makanya berapa tuh Mas? Misalnya dari pH-nya, kan kalau garamnya berarti nilai TDC-nya ya, total TDS-nya ya, harus 0 ya? Jadi lebih ke ion-ion. Jadi dan Cl-nya itu. Cl-. Mempoison salah satu komponen di dalam mesin elektrolisis air. Karena itulah alasannya di pabrik-pabrik elektrolisis air ada pemfilter air khusus. Kalau teman-teman yang pernah nge-lab di lab kimia pernah dengar namanya Milky Water, itu benar, itu kita tahu DI water ini lebih murni lagi daripada, nggak boleh ada ion sama sekali gitu. Itulah spek air yang biasanya dibutuhkan untuk elektrolisis air. Nah, sebelum menjadi yang tadi mild water itu, apakah harus jadi DI dulu atau langsung bisa dikonversi dari
misalkan kalau di AI itu kan pakai RO ya berarti ya? Iya, iya. Ya salah satunya misalnya dengan Reverse osmosis. purified reverse osmosis kayak gitu, dan tapi di reverse osmosis tuh ionnya juga masih ada, tapi kan untuk spek yang dipakai di pabrik gitu, misalnya pabrik farmasi, itu masih acceptable gitu ya. Sementara untuk yang digunakan di proses elektrolisis air ini kan lebih lebih apa ya, speknya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, itu apakah harus melalui proses RO dulu baru ditambahkan additional technology yang tadi, atau benar-benar langsung dipakai itu? Karena RO saja sebenarnya sudah cukup mahal ya, Iya, iya. apalagi dengan maintenance-nya gitu. Jadi selain RO kalau untuk elektrolysis air biasanya ditambah resin penukar ion atau namanya ion exchange resin. Jadi kalau setelah dari RO masih ada trace level ions, itu benar-benar dihilangkan hampir semuanya dengan ion exchange resin. Nah, jadi itulah kenapa airnya harus murni banget. Nah, saat ini setahu saya airnya sih biasanya masih pakai air tanah ya, bukan air laut. Karena kalau dari tadi saya bilang garam itu sangat merusak. Merusak ya. Air laut itu kan konten garamnya sangat-sangat tinggi. Hmm. Didesalinasi dulu. Nah, itu udah cost tersendiri. Tentu salah satu United Nations Sustainable Development Goals kan air bersih itu sebenarnya salah satu concern mulai dunia mulai menghadapi krisis air. Jadi memang ada riset-riset saat ini yang mulai mengupgrade teknologi elektrolisis air dengan feed waternya langsung. Bisa nggak sih kita pakai air laut langsung gitu? Ini karena pertanyaannya betul banget. Semua orang udah berpikir bahwa kenapa kita nggak pakai air laut aja sih, air laut kan banyak. Jadi udah banyak sekarang unfortunately masih tahap riset sih. Skala komersil, semua pabrik elektrolisis air masih maunya air yang sangat-sangat murni gitu. Oke. Tapi akan ada kemungkinan ya Mas ya, seiring dengan risetnya yang tadi itu, kemungkinan bisa dipakai juga gitu ya. Ya. Nah Mas, jadi ISIC tahun ini mengangkat tema Indonesia menghadapi krisis gitu, dan recovery di tahun-tahun selanjutnya. Nah, menurut Mas Hans sendiri gitu, kira-kira ada pesan nggak atau kayak ada feedback gitu, bagaimana caranya atau yang paling possible saat ini untuk Indonesia dan menangani atau menghandle krisis energi gitu? Kalau menurut saya sendiri ya, jadi sebenarnya melihat negara-negara barat misalnya mulai lari dari energi fosil, itu tentunya membuka, let's say Indonesia bakal tetap bergantung dengan energi fosil. Akan tetapi demand dari negara-negara lain misalnya mulai turun. Jadi justru salah satu keuntungan kalau kita masih memakai energi fosil adalah mungkin kita bisa nge-secure supply lebih aman. Tapi itu aja kan kalau namanya kita bicara supply energi, pasti ada namanya geopolitik ya. Bisa aja, terutama mungkin ketika corona ini semua orang jadi berpikir, gimana kalau tahu-tahu negara ini kita nggak bisa ambil supply gitu. Nah, ya salah satunya kita harus bisa memproduksi energi sendiri gitu. Inilah salah satu alasan kenapa Jepang yang setahu saya nggak punya sumber gas alam dan minyak bumi super concern karena mereka sangat depend dengan negara lain, dan itulah alasan kenapa Jepang memakai hidrogen. Jadi mereka mau memproduksi sendiri dengan energi terbarukan gitu. Salah satu metode untuk meningkatkan independensi energi menurut saya ya kita perbanyak energi terbarukan yang kita bisa produksi sendiri. Bisa geothermal misalnya. Di sana kita bisa hidrogen, bisa juga kita pakai sebagai nge-buffer electricity grid misalnya. Gitu. Untuk mensupport beberapa daerah yang mungkin agak listriknya mesti naik turun gitu. Misalnya seperti itu. Gitu sih. Kalau pendapat saya. Ya, wah sangat insightful banget nih Mas inputnya. Jadi kayak ya memang sih tadi kita tuh hidup tuh selalu membutuhkan energi ya Mas ya. Dan
tidak dipungkiri lah, selain dari kita mulai bangun tidur gitu loh, seperti kita nyalain lampu, itu kan pasti membutuhkan energi gitu ya. Ketika kita memasak, membutuhkan gas. Jadi hal kecil aja yang berkaitan dengan hidup itu sehari-hari pasti menggunakan energi. Dan inputnya tadi dari Mas Hans bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi dari negara lain, kita bisa menggunakan atau membangun energi terbarukan yang khususnya di dalam negeri itu sendiri ya, Mas Ana. Betul. Wah, cukup menarik sih untuk inputnya. Jadi saya banyak belajar nih tadi, khususnya dengan energi terbarukan ini. Oke, jadi saya rasa untuk sharing session hari ini sudah cukup ya Mas ya, karena sudah hampir 1 jam gini. Thank you Ya, dan buat panitia Isaac thank you Mas udah. Hans untuk sharing-sharingnya kali hari ini. Jadi kalau sebentar ini ada. Oke, jadi ini ada udah oke, udah mulai ini juga sih Mas ya, udah ada beberapa pertanyaan juga tadi, dan saya rasa belum terlambat gitu loh untuk Indonesia untuk memulai atau mencoba gitu ya Mas, alternatif baru selain energi konservatif yang sudah ada gitu, karena cepat atau lambat gitu. Seperti yang tadi di UK sudah kita tahu bahwa di 2030 sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan sama sekali energi dari bahan bakar fosil, dan US juga tampaknya akan segera menyusul dengan kebijakan energi dari Joe Biden. Ya, hopefully ke depan Indonesia bisa melakukan hal yang sama gitu, sehingga kita tidak hanya menggunakan energi, tetapi kita juga menghargai alam gitu ya Mas An ya. Betul. Dan hopefully kita mendapatkan fresh air gitu. Seperti itu. Oke Mas Hans, terima kasih waktunya. Sukses terus buat pekerjaannya di UK dan sehat-sehat terus. Thank you Fajar. Oke. Thank you for Ya. having me juga di Isaac. Iya, Semoga makasih. acaranya sukses ke depannya ya, walaupun Ya. pernah begini. Amin ya. Oke. Begitu teman-teman. Jadi ya, terima kasih sudah bergabung dalam live session pagi ini. Kemungkinan akan ada live session selanjutnya, dan ya, oke, selamat pagi. Bye.